harusnya kan 26. It's time for a reason! Let's go! 30 seconds! Hey, relax, yeah. Whoop. Whoop. First one, you start off the field. Yeah. You're gonna get here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stay low. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spring on your back. Kembali akan Dagger, Messi Dagger, Jenner, Marcelino Ferdinand, You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I'm doing fine. I'm not wasting any more time. Last one before we get into the competition. It should be 2 rounds I out. think that the pain that's If deep you attack, inside you choose is which what side you go, yeah? So, attack! I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, rise up while you drown. Feel your every doubt, that's your favorite hours. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oh, 3 here, 2 there. You guys want 3 and 2. Very straightforward, but hey, yeah, don't do it for long. 3 touches. Every time you release the ball, go like acceleration to your
push-ups, mate. That's five push-ups right there. Come on. Working through. Keep it, hey, keep the range, boys. You're getting too close to the balls here. Trapping yourself. Clean it up, clean it up. Hey. Stop. Back up, off. Go back to it, boys. That's five push-ups there. Hey, hold it. Hey, hold it. Nova Arianto bakal turunkan pemain pelapis saat Timnas U19 Indonesia jumpa Kamboja di perebutan tempat ketiga Sabtu besok. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Nova Arianto bakal turunkan pemain pelapis saat Timnas U19 Indonesia jumpa Kamboja di perebutan tempat ketiga Sabtu besok. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, bakal melakukan rotasi pemain pada perebutan tempat ketiga ASEAN U19 Championship 2026. Timnas U19 Indonesia gagal melaju ke final usai kalah tipis 0,1 dari Australia pada babak semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis malam WIB. Pada laga perebutan tempat ketiga, Evandra Florasta dan kolega akan menantang Kamboja di stadion yang sama pada Sabtu besok. Menghadapi laga pada 2 hari ke depan, Nova Arianto sebagai pelatih dipastikan akan menurunkan para pemain pelapis. Para pemain yang tidak menjadi starter melawan Australia akan dipercaya tampil sebagai andalan ketika menghadapi Kamboja di pertandingan perebutan tempat. Ketiga, kami akan mencoba semua pemain yang tidak tampil hari ini, ujar Nova Arianto dalam wawancara di siaran televisi. Karena situasinya di turnamen ini adalah bagaimana saya ingin melihat semua pemain. Kita lihat besok, kami akan lakukan beberapa rotasi beberapa pemain yang mungkin nanti tidak tampil hari ini. Saya ingin melihat mereka di pertandingan besok, imbuhnya. Dalam wawancara di sesi konferensi pers, Nova Arianto menjelaskan alasannya secara rinci. Sejak awal,
Pelatih asal Semarang tersebut menegaskan bahwa ASEAN U19 Championship 2026 menjadi ajang tes buat semua anak asuhnya. Karena itu, performa semua pemain akan menjadi bahan evaluasi menjelang turnamen berikutnya. Ya, di awal sejak mulai tampil turnamen ini, ajang ini menjadi test case kami, menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya, ujar Nova Arianto dalam rekaman konferensi pers. Jadi nanti di pertandingan perebutan tempat ketiga, kami akan mencoba semua pemain yang tidak tampil hari ini, imbuhnya. Hasil akhir di ASEAN U19 Championship 2026 bakal menjadi bahan evaluasi menuju turnamen berikutnya. Setelah menjalani turnamen level Asia Tenggara, Timnas U19 Indonesia akan menghadapi panggung Asia. Anak asuh Nova Arianto bakal menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027. Untuk menghadapi turnamen tersebut, Nova Arianto akan menempuh banyak program untuk memperbaiki tim, termasuk uji coba internasional. Selain uji coba, opsi penambahan pemain dan camp latihan tambahan akan dipertimbangkan Nova, supaya kami dari staf kepelatihan bisa lebih jelas lagi, ujar Nova Arianto. Lebih jelas dalam memilih pemain yang akan kami bawa menuju kualifikasi. Termasuk menjadi bahan evaluasi kami ke depannya, apakah perlu ada penambahan pemain atau apakah ada perlu training camp dan apakah perlu uji coba internasional. Hal itu yang akan kami lihat, imbuhnya. Bikin John Hartman tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Sempat kaku di sesi latihan awal, setelah itu Marcelino mencerna dan bangkit buat terpukau. John Hartman bahkan dikatakan siap starter di laga FIFA Matchday. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Perkembangan Marcelino Ferdinand menjelang FIFA Matchday menjadi salah satu cerita yang paling menarik untuk diikuti oleh para pencinta sepak bola Indonesia. Setelah sempat mengalami masa sulit akibat minimnya menit bermain dan proses pemulihan kondisi fisik, gelandang muda berbakat tersebut kini mulai menunjukkan sinyal kebangkitan yang membuat banyak pihak optimistis. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Marcelino Ferdinand dalam sesi latihan terbaru. Pernyataan yang disampaikan Hartman pun langsung menarik perhatian karena menunjukkan adanya perubahan signifikan yang terjadi pada pemain berusia 21 tahun tersebut. Marcelino memang datang ke pemusatan latihan Timnas Indonesia dengan sejumlah tantangan. Sebelumnya, pemain yang saat ini berkarier di Oxford United itu membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi terbaiknya setelah cukup lama tidak menjalani pertandingan kompetitif secara reguler. Situasi tersebut membuatnya harus bekerja ekstra keras agar bisa kembali menemukan sentuhan terbaik yang selama ini menjadi ciri khas permainannya. Pada beberapa sesi latihan awal, Marcelino terlihat masih berusaha menyesuaikan diri, gerakannya belum sepenuhnya lepas, ritme permainan belum stabil, dan kepercayaan dirinya pun masih dalam proses pemulihan. Namun, semua itu tampaknya mulai berubah secara perlahan. Perubahan tersebut bahkan berhasil mencuri perhatian langsung dari John Hartman. Ketika ditanya mengenai kondisi Marcelino Ferdinand, pelatih asal Kanada itu memberikan jawaban singkat namun penuh makna. "Marcelino, bagus banget," ujar Hartman dengan antusias. Respons tersebut bukanlah sekadar pujian biasa. Hartman melihat sesuatu yang berbeda dari Marcelino dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dalam pandangannya, sang pemain telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mulai kembali memperlihatkan kualitas yang membuatnya menjadi salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Menurut Hartman, pada awal pemusatan latihan Marcelino memang terlihat masih sedikit kaku. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, mengingat pemain muda tersebut baru kembali dari periode yang tidak mudah dalam kariernya. Adaptasi terhadap intensitas latihan, tuntutan taktik, hingga pemulihan ritme pertandingan tentu membutuhkan waktu. Namun, kerja keras yang dilakukan Marcelino mulai membuahkan hasil. Pada sesi-sesi awal dia terlihat sedikit kaku, tetapi malam ini saya melihat level yang berbeda dari dirinya, kata Hartman. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Marcelino sedang berada di jalur yang tepat untuk kembali ke performa terbaiknya. Bukan hanya soal kondisi fisik, tetapi juga aspek mental dan kepercayaan diri yang perlahan mulai kembali tumbuh. Para pendukung Timnas Indonesia tentu mengetahui betapa pentingnya kehadiran Marcelino di lapangan. Sejak usia muda, ia dikenal sebagai pemain kreatif yang mampu memberikan perbedaan dalam pertandingan.
Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, menciptakan peluang, hingga mencetak gol dari lini kedua menjadikannya salah satu aset berharga bagi skuad Garuda. Tak heran jika kebangkitan Marcelino menjadi kabar yang sangat menggembirakan menjelang laga penting FIFA Matchday. Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tantangan yang ada. Dan Marcelino berpotensi menjadi salah satu kunci permainan tim. Performa impresif yang ditunjukkannya dalam latihan terbaru bahkan membuat peluangnya untuk tampil sebagai starter semakin terbuka lebar. Jika sebelumnya masih ada keraguan mengenai kesiapan sang pemain, kini situasinya mulai berubah. John Hartman sendiri mengaku sangat senang melihat perkembangan yang ditunjukkan Marcelino dari hari ke hari. Ia bahkan secara langsung menyampaikan apresiasinya kepada pemain tersebut setelah sesi latihan berakhir. Saya mengatakan kepadanya setelah latihan bahwa saya melihat levelnya malam ini. Saya sangat bersemangat melihat perkembangannya, ujar Hartman. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sang pelatih tidak hanya melihat perkembangan secara teknis, tetapi juga merasakan adanya peningkatan signifikan dalam kesiapan keseluruhan Marcelino untuk kembali bersaing di level tertinggi. Meski demikian, Hartman masih belum memberikan kepastian mengenai susunan pemain yang akan diturunkan dalam laga melawan Oman. Namun satu hal yang jelas, nama Marcelino kini semakin dekat dengan posisi starter. Mungkin dia sudah dekat untuk bermain sebagai starter pada hari Jumat. Kita lihat saja nanti, tambah Hartman. Ucapan tersebut tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh para pendukung Timnas Indonesia. Banyak yang berharap Marcelino bisa kembali menunjukkan magisnya di lapangan dan menjadi motor serangan skuad Garuda dalam pertandingan penting mendatang. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan terakhir sang gelandang muda. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marcelino Ferdinand akan kembali menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Timnas Indonesia. Dan melihat antusiasme yang ditunjukkan John Hartman, tampaknya kebangkitan Marcelino bukan lagi sekadar harapan, melainkan sesuatu yang benar-benar mulai terlihat nyata. Akankah Marcelino Ferdinand kembali bersinar dan menjadi pembeda saat Timnas Indonesia menghadapi Oman? Jawabannya akan segera terungkap di atas lapangan. Yang pasti, satu sesi latihan telah cukup untuk membuat John Hartman tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Manchester United siapkan transfer gila. Ederson dan Sandro Tonali masuk daftar buruan. Manchester United dikabarkan siap membuat gebrakan besar pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah memastikan finish di posisi 3 besar Premier League dan kembali tampil di Liga Champions musim depan, Setan Merah mulai bergerak untuk memperkuat lini tengah mereka. Dua nama besar yang kini masuk radar MU adalah Ederson dari Atalanta dan Sandro Tonali dari Newcastle United. Ederson sebenarnya sudah beberapa musim terakhir dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League. Kini, peluang transfer disebut semakin terbuka setelah Atalanta dikabarkan siap melepas gelandang asal Brasil itu dengan nilai transfer sekitar 40 hingga 50 juta euro. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius memantau situasinya. Sementara itu, Sandro Tonali juga disebut berpotensi meninggalkan Newcastle setelah klubnya gagal mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. MU kabarnya sudah lama mengagumi permainan gelandang timnas Italia tersebut dan siap bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut kalian, siapa yang lebih dibutuhkan Manchester United saat ini? Ederson atau Sandro Tonali? Dan apakah dua pemain ini cukup untuk membawa MU kembali bersaing memperebutkan gelar besar musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Xabi Alonso akhirnya buka suara. Masa depan 3 bintang Chelsea jadi sorotan. Kedatangan Xabi Alonso sebagai manajer baru Chelsea langsung memunculkan banyak pertanyaan, terutama terkait masa depan 3 pemain penting klub, João Pedro, Enzo Fernandez, dan Marc Cucurella. Ketiga pemain tersebut belakangan ramai dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Situasi ini membuat para penggemar Chelsea penasaran dengan sikap Alonso terhadap rumor yang terus berkembang. Dalam wawancara singkat usai resmi diumumkan sebagai manajer baru Chelsea, Alonso memberikan respon santai namun penuh makna. Mantan pelatih Real Madrid itu menyebut Chelsea sebagai proyek yang indah dan mengaku sangat antusias memulai perjalanan barunya di Stamford Bridge.
Menariknya, Alonso tidak hanya datang sebagai pelatih kepala, tetapi diberi jabatan manajer penuh oleh manajemen klub. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah tim, termasuk urusan transfer dan masa depan pemain. Meski belum berbicara detail soal kemungkinan hengkangnya Joao Pedro, Enzo Fernandez, maupun Marc Cucurella, Alonso menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membangun skuad yang kompetitif dan stabil untuk musim depan. Dalam pernyataan resminya, Alonso juga menegaskan ambisinya membawa Chelsea kembali bersaing di level tertinggi dan memperebutkan trofi. Menurut kalian, siapa pemain yang paling wajib dipertahankan Chelsea musim depan? Dan mampukah Xabi Alonso membawa The Blues kembali berjaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arsenal juara Liga Inggris. Mikel Arteta langsung hubungi Andoni Iraola. Ada apa? Keberhasilan Arsenal meraih gelar Premier League musim ini ternyata menyisakan cerita menarik di balik layar. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, mengaku langsung menghubungi pelatih AFC Bournemouth, Andoni Iraola, usai Bournemouth berhasil menahan imbang Manchester City. Arsenal memastikan gelar juara setelah Manchester City hanya mampu bermain imbang 1,1 melawan Bournemouth. Hasil itu membuat perolehan poin City tak lagi mampu mengejar Arsenal di puncak klasemen meski kompetisi menyisakan 1 pertandingan. Arteta mengungkapkan bahwa dirinya tidak sekadar mengirim pesan singkat kepada Iraola, melainkan langsung meneleponnya secara pribadi. Ia mengaku ingin memberikan ucapan selamat atas pekerjaan luar biasa yang dilakukan Iraola bersama Bournemouth musim ini. Hubungan Arteta dan Iraola memang sangat dekat. Keduanya berasal dari Basque, lahir di tahun yang sama, dan pernah meniti karier bersama di Akademi Antiguoco saat masih muda di Spanyol. Menurut kalian, apakah Bournemouth menjadi pahlawan tak langsung bagi Arsenal musim ini? Dan seberapa besar peran Mikel Arteta dalam membawa The Gunners kembali menjadi juara Liga Inggris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gagal dapat Xabi Alonso, Liverpool kini incar Andoni Iraola. Nama Andoni Iraola kemudian muncul sebagai opsi serius setelah keberhasilannya membawa AFC Bournemouth tampil mengejutkan sepanjang musim 2025-2026. Bournemouth bahkan mampu bersaing di papan atas dan hanya terpaut sedikit poin dari Liverpool di klasemen sementara Premier League. Performa impresif Bournemouth juga terlihat dari catatan luar biasa mereka sepanjang tahun 2026. Setelah kalah dari Arsenal pada awal Januari, tim berjuluk The Cherries itu menjalani rentetan panjang tanpa kekalahan di Liga dan berhasil menjadi salah satu tim paling konsisten musim ini. Peluang Liverpool untuk merekrut Iraola disebut cukup terbuka karena sang pelatih memang dikabarkan akan meninggalkan Bournemouth di akhir musim. Selain itu, Direktur Olahraga Liverpool, Richard Hughes, juga disebut menjadi sosok yang sangat mendukung kedatangan Iraola ke Anfield. Meski demikian, Liverpool kabarnya masih belum mengambil keputusan final terkait masa depan Arne Slot. Manajemen disebut masih mempertimbangkan untuk memberi kesempatan tambahan kepada pelatih asal Belanda tersebut. Menurut kalian, apakah Andoni Iraola adalah sosok yang tepat untuk menangani Liverpool? Atau Arne Slot masih layak diberi kesempatan membangun tim musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.